Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Yang saya hormati pengurus PGRI Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati pengurus cabang serta cabang khusus kecamatan, dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hebat, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya rahmat, hidayah dan inayah, sehingga kita bisa berkesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahim dalam dunia maya, dalam channel YouTube PGRI Bangkalan. Semoga apa yang akan disampaikan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta kita semua yang ada di sini, semoga mendapatkan syafaat sampai kiamat akhir. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Ramadan bukan hanya sekedar bulan puasa. Ini adalah perjalanan jiwa, waktu untuk menyucikan hati dan menemukan kembali keindahan iman. Tema yang akan saya bahas pada hari ini adalah tentang sedekah. Bagaimana Islam memandang sedekah? Sedekah dalam agama termasuk dalam amalan yang diutamakan untuk dikerjakan. Sedekah mempunyai keutamaan dan manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang yang akan mengamalkannya. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama untuk bisa mendengarkan tausiah atau kultum dari kami. Tausiah ini adalah tentang sedekah. Sedekah yang dimaksud berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah sodokoh, yang berarti memberi dengan ikhlas, jujur, dan benar. Sedekah pada dasarnya dalam praktek bisa menjadi pembeda antara seorang mukmin dan non-mukmin, walaupun bukan dalam status melainkan melalui maknawi. Al-Quran dan hadis banyak memberikan pada kita tentang sedekah, mulai dari pahala yang diperoleh hingga manfaat yang didapatkan apabila kita bersedekah. Tentu kita sering mendengar tentang pahala-pahala yang diperoleh seseorang apabila bersedekah atau manfaat dari bersedekah itu sendiri. Yang perlu kita garis bawahi dan mendapatkan perhatian lebih baik di sini adalah kebanyakan dari kita hanya mendengar, tahu, mengerti, dan tidak bisa mengamalkan. Seolah-olah hanya dijadikan tambahan ilmu semata tanpa ada amal yang mengikuti. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu hal ini seharusnya yang tidak terjadi pada seorang muslim yang baik.
sehingga perlu kiranya kita ketahui apa saja yang harus dilakukan agar kita bisa melakukan amal tersebut. Dalam pembahasan kali ini akan lebih menyangkut tentang sedekah. Hal utama yang menjadi bekal ilmu tentang sedekah tersebut, apapun amalnya tanpa disertai oleh ilmu akan salah nantinya, entah dalam langkahnya atau dalam niat dan prakteknya. Sebagaimana kita ketahui, sedekah adalah perbuatan yang Allah lipat gandakan berkali lipat lebih banyak. Hanya saja ketika orang mendengar tentang hal ini, dia biasanya hanya bergumam, itu hanya teori saja, kenyataan tidak seperti itu. Orang-orang seperti ini sejatinya belum paham benar tentang ilmu sedekah, sehingga ucapan yang keluar dari mulutnya seperti itu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka apa sebetulnya yang kita tanamkan dalam hati mengenai sedekah dan amal yang lain agar pengetahuan kita berbuat amal? Ketahuilah para hadirin yang kami muliakan bahwa uang tenaga sedekah adalah investasi kita di akhirat nanti. Investasi sifatnya abadi di sisinya dan nilainya pasti tidak akan ada yang tahu, yang jelas besar dan membuat kita nantinya tercengang senang. Jadi tanamlah dalam diri Anda sekalian bahwa kita bersedekah, sejatinya Anda sedang berinvestasi dengan Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat yang kita berinvestasi kepadanya ini tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah berbuat zalim dan tidak pernah berlaku tidak jujur, maka adalah kerugian yang kita dapatkan apabila berinvestasi kepadanya. Orang waras tentu akan menjawab tidak. Nah, itu yang pertama yang harus diperhatikan, itu tentang mindset kita. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah tentang iman atau percaya sepenuhnya terhadap janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan pada aku. Bersedekah memang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, tetapi bila dilakukan saat bulan Ramadan, maka pahalanya akan berlipat ganda. Ketika Rasulullah menjalani perjalanan Isra Mi'raj menuju langit ketujuh, Nabi pun melihat ada seorang pemuda yang menanam biji, terus tumbuh menjadi buah, terus dipanen, tumbuh lagi berbuah secara terus menerus. Nabi saat itu kagum melihatnya kejadian saat itu, lalu bertanya kepada Jibril, "Wahai malaikat Jibril, siapakah pemuda tersebut?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, dialah umatmu yang rajin bersedekah." Ketahuilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari sedekah yang belum terlihat di dunia, insya Allah di akhirat kita akan memetik buahnya. Sesuai dengan ayat dan firman Allah surat Al-Hadid ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepadanya, Allah pinjam yang baik akan dilipat gandakan kepada mereka dan baginda yang diberikan ganjaran kepadanya yang sangat mulia, yaitu surga. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam sedekah menjadi salah satu amalan dalam puasa ini yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja bentuk sedekah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan? Di antaranya
ada beberapa yang perlu kita tahu atau pernah kita lakukan. Yang pertama adalah membangunkan sahur. Membangunkan sahur itu adalah bentuk sedekah. Ketika kita berpuasa, orang sahur tentu lebih memperoleh energi karena bisa mengisi perut terlebih dahulu sebelum memulai puasa. Yang kedua adalah memberi takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Tidak bisa dihitung dan juga sebagai sedekah di bulan. Yang ketiga adalah menyiapkan hidangan sahur. Yang keempat, mengajarkan Al-Quran. Yang kelima, mungkin tidak asing lagi, tersenyum kepada orang. Itulah hal yang sederhana yang kita lakukan. Ikhlas dan tulus bisa menjadi ladang pahala siapa saja yang melakukan. Amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang sedekah, banyak keutamaan dari sedekah itu tersebut. Para ulama bersepakat bahwa sedekah banyak sekali keutamaannya, diantaranya bagi mereka yang ikhlas melakukannya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalin habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atul habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan dalam arti tersebut adalah nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, karunia-Nya lagi maha mengetahui. Dari firman tersebut sangat jelas bahwa tidak akan ada cerita menjadi jatuh miskin dalam bersedekah. Yang penting kita adalah ikhlas dalam bersedekah. Justru Allah akan melipat gandakan sedekah yang dikeluarkan. Tujuan utama dari sedekah itu tersebut adalah untuk mensucikan harta serta diri supaya lebih tentram dalam menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini. Demikian segala hal demikian, sedekah memiliki banyak sekali keutamaan apabila dilakukan dengan hati yang benar, tulus serta ikhlas. Keutamaan sedekah yang perlu kita ketahui untuk memotivasi supaya terus bersedekah adalah: pertama, dengan adanya sedekah kita mendekatkan diri kepada rahmat Allah. Yang kedua, dengan bersedekah maka kita memadamkan murka Allah. Yang ketiga, dengan bersedekah kita dapat terhindar dari su'ul khatimah atau mati dalam keadaan yang baik. Yang terakhir, keempat, sedekah mampu menjadi obat bagi orang-orang yang sakit. Sedekah yang tulus dan ikhlas dapat menyembuhkan penyakit. Betapa Islam menganjurkan kita untuk berjiwa sosial, untuk tidak dapat hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita berusaha untuk bagaimana semua kita kaum muslimin untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka saudaraku, buanglah kekikiran, yakinkan akan janji Allah bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta kita. Yakinkan bahwasanya sedekah itu justru malah memberkahi harta kita. Dan Allah tidak pernah tidak menepati janji. Allah selalu menepati janjinya, walaupun tentunya kita bersedekah bukan karena ingin diganti di dunia, bukan karena pahala akhirat itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika ingin mendapatkan kebaikan di bulan puasa Ramadan, yuk mulai kita bersedekah berapapun jumlah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa semoga senantiasa diridhoi oleh Allah,
menjadikan keberkahan untuk kita semua di bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah kultum dari saya pribadi. Semoga dengan kultum ini bisa kita introspeksi diri dari kehidupan sehari-hari dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk terus bersedekah meskipun bukan di bulan puasa. Sekian dari kami wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.